Oke, Kamu udah cerita selesai pramugari nggak kerja cantik. lagi, pramugari? Main. Gue udah selesai. Kenapa? Wow, Ya ini mah karena bodinya nggak mantap cocok ya. aja gitu. Gue kayaknya lebih cocok jadi LC. Lah kenapa emang di pramugari kenapa kamu? Jadi pramugari itu bang, setiap pengen flight gitu kita harus tidur dulu sama pilotnya. Masa? Oh iya. Iya. Terus kamu Masa udah ya gitu pernah- harus tidur Udah dulu pernah sama tidur pilotnya? Sama pilot sering lah. Kalau misalkan nggak gitu kita nggak dapet flight. Nggak dapet jam terbang kita. Sudah nonton Oke. video Mbak yang ngaku pernah Apa jadi nih? pramugari tadi ya? Apa kata dia tadi? Katanya dia keluar dari pramugari karena kalau mau terbang harus tidur sama pilot dulu. Gitu ya? Teman-teman, kenalin dulu, saya Irene Rajiman. Sebelum bercadar seperti ini, dari tahun 2003 sampai 2013, saya adalah pramugari reguler di salah satu airline kalau ini swasta di sih, Indonesia. apa? Kenapa saya Mantan keluar? pramugari Karena beneran sejak sih kayaknya ya. 31 Januari 2013, maskapai tempat saya bekerja dinyatakan pilot. Kemudian di tahun 2014 sampai 2015, saya bekerja di sebuah perusahaan penerbangan lagi yang sedang mengajukan izin operasi. Di sana saya bekerja sebagai asisten chief awak kabin. Tapi di tahun 2015 saya resign dan bekerja di perusahaan konsultan otomotif Swirls Group Indonesia yang berkantor pusat di Australia. Tahun 2016 saya kembali lagi ke dunia penerbangan, bertugas di Aeroflyer Institute Sekolah Pilot yang berlokasi di STPI Curug, Tangerang. Di sana saya bertugas sebagai training manager and business development. Menjabat sebagai manajer training di sekolah pilot tersebut hanya sampai tahun 2017. Setelah itu saya resign Wah, ini dan bener-bener memilih menjadi udah associate pengalaman trainer banget masih di teman-teman sekolah berarti pilot ya. itu juga. Hanya saja saya menjadi instruktur freelance sampai tahun 2020 saat COVID kemarin merebak. Artinya saya ada di dunia penerbangan sekitar 17 tahun ya teman-teman. Dan saya bisa pastikan apa yang dikatakan oleh Mbak di video itu fitnah besar. Setiap maskapai itu punya yang namanya crew scheduling dan crew tracking. Crew scheduling ini fungsinya untuk menjadwalkan penerbangan sedikit setiap yakin pilot ya, dan awak kabin. Sepertinya Perlu diketahui, dari yang cewek yang di mengepalai awal crew video tadi scheduling ini bukan bukan pramugari pilot. deh kayaknya. Pilot sendiri juga jadwal terbangnya diatur oleh crew scheduling ini. Kemudian ada lagi yang namanya crew tracking. Crew tracking ini fungsinya untuk nge-track jadwal terbang kru. Misal gini nih, saya udah dijadwalkan terbang hari ini jam 8 pagi. Kalau jadwal terbang jam 8 pagi, kru harus sudah ada di dalam pesawat jam 7 pagi. Harus ini ya. Tapi ternyata udah hampir jam 7 pagi, saya belum sampai bandara karena kejebak macet atau apalah. Nah, di bandara itu ada yang namanya FLOPS, singkatan dari Flight Operation. Nah, di FLOPS inilah berkumpul kru yang akan terbang, dan jadwal kru ini bukan hanya terbang, tapi ada juga Sumpah sih, yang ini namanya jadwal penjelasannya reserve. detail Kami banget sih menyebutnya mbaknya ya. nyerep. Kalau ini aku Kru percaya yang nih, ditugaskan si mbaknya reserve benar-benar atau mantan nyerep di bandara pramugari ini atau fungsinya pernah untuk kerja menggantikan sebagai awak pramugari. kabin yang berhalangan terbang kalau tiba-tiba sakit atau karena macet tadi dan lain sebagainya. Nah, ketika sampai pada batas waktu yang seharusnya saya sudah melakukan prepare di pesawat, tapi saya belum datang karena kejebak macet tadi, maka saya akan digantikan oleh yang reserve di bandara tadi. Dan yang menunjuk siapa yang akan menggantikan saya itu adalah crew tracking. Sampai sini paham ya? Jadi nggak ada hubungannya soal terbang nggak terbang itu sama pilot. Pilot nggak ada urusan dengan schedule terbang pramugari. Saya 10 tahun menjadi pramugari reguler, nggak pernah harus tidur sama pilot dulu untuk bisa terbang. Dan tahu nggak kalian, salah satu syarat pramugari bisa terbang itu adalah license-nya valid, paspornya valid. Kalau license atau paspor udah expired, ya tetap aja mereka nggak bisa terbang walau pacaran sama pilot sekalipun. Di samping itu, Direktorat Kelaikan Udara itu seringkali melakukan audit mendadak ke bandara. Yang diaudit apa sih? Selain kondisi pesawat layak terbang atau enggak, kelengkapan krunya juga diaudit. Sampai waktu istirahat dan waktu kerja juga diaudit. Jadi kayaknya satu-satunya pekerjaan yang nggak boleh ada lembur itu ya air crew. Mereka nggak boleh kurang waktu istirahatnya dan nggak boleh berlebih waktu kerjanya. Nah, selama air crew itu license-nya valid, paspornya valid, terus waktu istirahat dan waktu kerja cukup sesuai ketentuan Direktorat Kelaikan Udara, crew scheduling tiap maskapai pasti akan memaksimalkan pramugari ini untuk terbang. Saya udah kasih penjelasan ini sih di video itu. Nanti di akhir video saya kasih ya nama akun yang udah nyebarin video fitnah ini. Stop. Berharap ada tindakan tegas sih. Kalian percaya nggak sih teman-teman? Kalau mau dapat jam terbang ya, seperti yang di awal video tadi, katanya harus bobo dulu sama pilotnya.
Tapi dari penjelasan Mbak ini enggak seperti itu. Dan aku lebih percaya sama Mbak ini sih, soalnya dia tuh penjelasannya tuh sangat detail. Ya, berarti yang aku percaya cuma Mbak ini. Kenapa? Karena dia tuh menjelaskan sangat detail banget kalau dia itu bagaimana prosedur kerja di penerbangan. Tapi kalau yang di awal video, maksudnya apa nih? Ya kan kita nggak tahu nih ya maksudnya apa teman-teman. Nah, menurut kalian gimana tentang video ini? Coba tulis tanggapan kalian di dalam kolom komentar. Oke? Assalamualaikum.